Yuk, salam. Salam. Salam mau bang. Yuk, salam Bapak. Salam komandan. Salam. Salam. Brother. Yuk. Salam. Halo. Salam. Wih, mantap. Oh, Glenn, itu si Wih. Oh iya. Selamat datang. Yuk teman-teman yang melayani pekerjaan Tuhan pada sore hari ini, kita maju ke depan bersama-sama berdoa. Kemudian teman-teman yang di bawah tolong dukung dalam doa ya. Ya haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau pada siang hari ini Tuhan kasih berkumpulkan kami satu dengan yang lainnya Bapa. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa kami diberikan kesempatan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Dan juga kalau pada hari ini Tuhan, bukan secara kebetulan Tuhan kami datang, tapi kami percaya ini semua karena panggilan Bapa, karena pilihan yang Kau berikan bagi kami datang menyembah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pada siang hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami untuk kami memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan sekaligus kami mendengarkan setiap firman-Mu Bapa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Kami percaya Engkau urapi kami semua, Engkau urapi pelayan-pelayan Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan pada siang hari ini pelayan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang beracara pada kami pada siang hari ini Bapa. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Yang percaya sama katakan amin. Kami berakar, bertumbuh dan berbuah. Yes. Terima kasih, selamat melayani. Tuhan memberkati. Hari saya undang kita berdiri. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Judul berikutnya pujilah Allah dalam baitnya. Sama-sama ya kita nyanyi ya. Kita katakan Mazmur 100. Mazmur 100. Ya. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Ya. Mazmur korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dia yang menjadikan kita dan tunggal kita, umatnya dan kawanan domba-dombalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Bahwasannya Tuhan baik dan sangat teramat baik. Jadi keadaan tidak baik pun tetap Tuhan yang terbaik. Saya berasal dari Tangerang juga. Ya. Saya tinggal di Villa Tangerang Indah Regency. Ya, Regency 1. Jadi saya sebelum menikah, saya beribadah di GSGA. GSGA yang di Villa Tangerang Regency 1. Jadi di situ ada kelompok kaum muda yang doa puasa. Kita biasa doa puasa di situ dulu sebelum married. Tapi kan setelah married saya sudah meninggalkan gereja itu. Tapi cici-cici saya bilang, yuk coba ke gereja kita berdoa. Ada doa puasa di gereja. Terus saya ngomong, ya udah yuk kita berangkat. Saya bilang, Tuhan ngomong di telinga saya, waktunya kamu mencari Tuhan. Kita berdoa di situ sama-sama. Dan luar biasanya ya,
bisa masuk ke saya gitu dalam bentuk Roh Kudus menyampaikan bahwa Mama, Dede udah sembuh gitu. Padahal itu kan hari Sabtu, doa puasa kan hari Sabtu malam minggu ya. Jadi Sabtu pagi kita pada puasa, Sabtu malam kita buka puasa di gereja bersama doa gitu. Jadi kita sepakat berdoa di gereja dan dia yang bisa lihat kondisi saya. Silakan Bapak. Ya, sama saya Wistian. Ya, pada saat itu ya saya sebagai bapak ya cukup menanti-nantikan kehadiran anak itu ya. Itu kira-kira 1,5 tahun kita baru dikasih. Ya, sekali dikasih dalam keadaan begitu ya, dimana setiap bapak pasti cukup down lah ya. Namun pada saat itu memang ya saya masih berpendirian pada pendirian sendiri ya, tanpa melibatkan Tuhan. Setelah itu dengan keadaan begitu, saya sempat tanya suster, Sus, ini kalau pasien anak-anak dengan kondisi begini gimana? Suster ngomong 90% tidak tertolong. Nah itu di saat itu ya benar-benar ya saya turun tangan, biar Tuhan ya, saya angkat tangan dan Tuhan yang turun tangan. Nah itu benar-benar saya membalikkan keadaan saya seperti itu ya. Saya benar-benar ya berseru Tuhan. Ya secara manusia saya pikir suster, dokter juga saya sempat tanya, dokter ngomong Bapak jangan tanya saya, selebihnya Bapak tanya sama yang di atas ya. Saya cuma menjalankan tugas. Ya dengan keadaan omongan begitu kan boleh dikatakan kita udah harus sudah bisa memahami kan keadaan sebenarnya kan. Ya akhirnya saya berbalik arah, ya saya angkat tangan lah biar Tuhan turun tangan. Saya melihat keadaan itu ya terutama psikis istri saya ya, yang seperti yang ngomong ya hampir setengah gila, saya nyaksiin sendiri. Setelah sampai di sana ya kita memuji Tuhan ya, ya puji Tuhan. Setelah kita selesai ibadah itu di sebelahnya ada ponakannya, nggak salah waktu itu masih SD kelas 6 atau SMP gitu, dia ngomong tante ya, tante dari mulut tante keluar suara kecil. Yang kita membingungkan lagi setelah ibadah ya, kita bisa main ke rumah mertua nggak jauh situ kayak biasa, kunjungan biasa, tidak pernah ada masalah kayak gitu. Kan sebelumnya pulang ke apartemen langsung balik kan. Setelah berdoa itu benar-benar Tuhan teduhkan semua ya, hati kita diteduhkan, kita bisa berkunjung ke rumah mertua santai. Kita pulang tidur apartemen, pulang tidur. Bisa, jadi malam itu setelah dari Tangerang Regensi pulang nggak ke rumah sakit, pulangnya ke rumah, ke apartemen kita, tidur nyenyak, bangunnya 7:30 pagi. Visit ngomong, udah besok pindah ke ruang biasa. Nah Itulah. Ya, hari Minggunya kan visit ya, dari nginep apartemen, terus datang ke rumah sakit tuh jam 10-an. Jadi nunggu dokter habis dari gereja katanya. Ketemu dokter pun ya nggak ada beban, nggak ada kekhawatiran seperti itu. Dan dokter amazingnya Tuhan, dokter mengatakan apa? Besok pindah ke ruangan biasa. Itu dia dahsyatnya Tuhan kita. Aku mau nyampaikan di sini bahwa kekhawatiran kita tidak menambah sehasta pun. Ya. Dan penyerahan total kepada Tuhan itu yang dibutuhkan. Karena Tuhan sebenarnya tahu, Tuhan sanggup gitu. Cuma Tuhan liatin aja nih si Yuli nakal ya kan. Ini Bapak Wistian maunya egonya ya kan, mempertahankan hak. Jadi aku mau sampaikan di sini diperlukannya penyerahan hak secara total. Dan sebagai penutup kita mau kasih firman Tuhan Galatia 2 ayat 20. Tetapi hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang aku hidupi adalah Yesus Kristus. Jadi semuanya bukan kita lagi, biar kita semakin nol, Tuhan semakin bertambah-tambah. Amin. Semangat luar biasa. Tuhan memberkati. Hari ini kita datang ke tempat ini, kita membawa pujian penyembahan kita. Amin. Kita membawa yang terbaik hidup kita untuk boleh menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan.
tidak dengan tangan yang aman, sujud padamu, bersembahkan dirimu di atas bahu segalanya yang ku miliki, semuanya dari padamu, kamu bawa bersamamu yang terbaik hanya bagimu. Yang ku miliki, semuanya dari Bapa dalam sorga, sungguh Tuhan hidup kami adalah ini. Inilah kami umat tebusan-Mu. Seluruh kehidupan kami ada di tangan Tuhan. Siang ini kami menyaksikan lagi betapa Tuhan itu hebat, betapa Tuhan itu luar biasa. Biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih, kami percaya siang ini Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Kau sedang memberkati ibadah kami. Kau sedang menyiapkan berkat-berkat buat kehidupan umat-Mu terkasih. Oleh sebab Tuhan, biarlah segala pujian penyembahan kami boleh sampai ke tahta-Mu yang kudus dan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu ini. Sucikan, kuduskan hamba-Mu dan urapi dengan urapan yang ajaib. Otoritas Allah ada bersama-sama dengan setiap firman yang keluar boleh mengubah kehidupan kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya. Silakan dulu saudara. Saya percaya kalau dari Sunter bisa sampai sih pasti ada rencana Tuhan. Puji Tuhan. Saudari berkati Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudaraku, terima kasih kepada Pak Gembala memberi saya kepercayaan untuk sampaikan firman Tuhan pada siang hari ini, saudaraku. Saya sedikit agak grogi, ada teman-teman saya saudaraku yang dari Sunter datang. Ya kebetulan pas lagi nggak ada ngomong-ngomong saya firman mereka hadir. Tapi
Di atas segala kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang hebat menyertai kita. Haleluya. Dan pada siang ini saudaraku, satu tema yang saya buat adalah kuat di dalam kuat dalam kesetiaan saudaraku. Kita bahwa kesetiaan adalah sebuah nilai yang sangat luar biasa, sangat indah saudaraku. Ya. Dan tentu saja ini tidak mudah untuk bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita lihat perkembangan zaman sekarang saudaraku, perubahan begitu cepat. Kita ditempatkan kepada posisi untuk menerima pilihan-pilihan yang sulit, yang kadang-kadang membuat kesetiaan kita bisa menjadi goyah. Ya, kita lihat saudaraku sekarang ini cepat perubahannya. Zaman dulu orang bisa memprediksi 3 bulan setengah tahun atau 1 tahun. Sekarang begitu cepat. Bahkan hitungan hari saudaraku bisa terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Lalu supaya itu tantangan seperti saudaraku membuat kita kadang-kadang menjadi bingung. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ketika saya mencoba usaha saudaraku, ya kalau PKI ini macam polisi tahu bagaimana perjuangan kita dulu, susahnya setengah mati saudaraku. Saya kerja di perusahaan kayu dengan gaji terbatas, dengan kontrak. Nah, satu kali saya ada usaha sandaran mobil, saya mencoba. Saya ingat modal saya hanya 1.250.000. Bagaimana saya bisa memproduksi sandaran mobil? Ini saya bergumul, saya bertanya kepada Tuhan, apakah benar pekerjaan ini yang Tuhan sediakan buat saya untuk masa depan saya? Secara manusia saya udah mulai pikir, ini saya kerja sama orang dapat gaji tiap bulan ya. Ternyata Tuhan berbicara dalam hati saya, kamu tidak yakin bahwa pekerjaan ini saya akan mencukupkan kamu. Dari suara itu di hati saya berdamai. Kemudian saya terus melangkah. Saya terus kerjakan dengan kesetiaan yang Tuhan pastikan dalam kehidupan saya. Saya bekerja sesuai dengan tekun, dengan tahap demi tahap. Memang akhirnya benar. Inilah Tuhan istiqomah. Ternyata Tuhan memproses kita. Tidak mudah. Ya kalau kita langsung modal besar kita bikin, ya pasti berbeda. Tapi saya step by step, selangkah demi selangkah Tuhan pimpin. Akhirnya bisa puji Tuhan. Secara garis besar ya kita bersyukur. Dulu rumah kontrak akhirnya bisa beli rumah, anak bisa kuliah 2 selesai, ya punya mobil walaupun mobilnya nggak bagus-bagus banget, tapi puji Tuhan. Saya ingat kembali ketika saya merenungkan, proses kesetiaan itu menjadi penting saudaraku. Banyak orang saudaraku begitu mulai sesuatu, begitu antusias, begitu semangat, tapi ketika perjalanannya saudaraku, waktunya panjang, kemudian dalam waktu banyak tantangan, kesulitan, orang mulai menyerah, tidak mau kerjakan lagi, akhirnya lepas. Ini menjadi persoalan saudaraku. Tetapi bagi orang yang berpegang pada kesetiaan saudaraku, dia terus tekunin, dan kita percaya nanti dia akan melihat hasil dari ketekunannya, dari kesetiaannya Tuhan berikan. Maka saya sangat percaya bahwa nanti orang itu akan sukses saudaraku. Amin. Nah, hari ini saudaraku coba tampilkan apa itu kesetiaan yang sejati. Ya, kesetiaan sejati tampak ketika seseorang tetap memilih bertahan. Meskipun situasi tidak berubah, doa belum dijawab, dan tenaga terasa terkuras. Inilah arti kesetiaan yang sesungguhnya saudaraku. Ya, ketika ada tantangan, pergumulan, kesulitan, apa kita tetap masih setia mengerjakannya. Ini kalau kita bisa lewati, inilah kita tampil sebagai pemenang. Ya, arti kesetiaan yang sesungguhnya atau yang sejatinya kita harus bisa lewati. Nah, lewat kesaksian tadi saudaraku, kita mendengar bagaimana mereka berusaha. Lewat doa saudaraku, kita tahu Tuhan pasti bekerja. Ya, bagaimana mereka mencari Tuhan. Ternyata betul firman Tuhan. Kalau dekat sama Tuhan kita tenang, kita teduh, kita aman ya. Itu kepastian firman Tuhan dan beri jaminan kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Maka firman Tuhan, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dan mengandalkan manusia. Tapi kita belajar mengandalkan Tuhan supaya Tuhan memberkati. Setidaknya saudaraku kita tenang. Sebelumnya nggak bisa tenang, malah bisa anak sakit kita pasti nggak bisa. Waktu sampai stres begitu, pastilah sebagai orang tua kita
Anda takut, khawatir, rasanya bagaimana. Tapi lewat semua ini ada pelajaran penting Tuhan kerjakan. Sehingga hari ini kita bisa bersyukur bahwa kita bisa lewati satu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan buka jalan dan akhirnya bisa lewati semua itu. Nah saudaraku, di dalam kesetiaan selalu memiliki dua konsekuensi. Ya. Oh ya, ini Rakman. Dalam iman Kristus, kesetiaan merupakan wujud kepercayaan bahwa Tuhan tetap bekerja meskipun hasilnya belum terwujud. Kesetiaan selalu memiliki konsekuensi ketika dijalani. Pertama, dalam kesetiaan tidak ada jaminan bahwa kesetiaan yang sama akan berbalik kepada kita. Jadi saudaraku, ada dua konsep. Pertama, ketika kita mau berlaku setia, tidak ada satu jaminan bahwa kesetiaan yang kita lakukan itu bisa kembali kepada kita. Ingat saudaraku, ini adalah kesetiaan manusia, apalagi ada setia kita pada teman atau pasangan kita, tiba-tiba kita dikhianati. Ya. Ada juga teman baik, taunya kita percaya sama dia, ternyata dia berlaku curang, menusuk kita dari belakang. Hal semacam itu bisa terjadi saudaraku. Ini sejajar dengan pengampunan. Ketika kita mengampuni seseorang saudaraku, tidak ada jaminan bahwa orang itu bisa berubah. Tidak ada jaminan bahwa dia akan bertobat, kemudian dia bisa berbaik. Tidak, ini kan pengalaman realitas yang kita hadapi. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk memberi pengampunan, itu bukan tujuan untuk kesehatan kita. Kalau saudara nyimpen terus saudaraku, nggak mau beri pengampunan kepada kita yang sakit, sementara Tuhan mengajarkan kita harus mengampuni, harus memberkati musuh. Nah ini yang sedang kita pelajari. Jadi kita melepaskan pengampunan, itu kita akui bahwa memang kita terluka, kita sakit, kita terluka di dalam saudaraku. Tapi keputusan yang saya buat, saya mengikuti firman Tuhan, makanya kita akan dipulihkan Tuhan. Ya. Dia tidak mau baik mau apa itu kembali ke dia, tapi kita sudah selesai. Ya. Kenapa saudara, kalau kita menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, itu membuat banyak doa kita terhalang. Ya. Setia, ia akan menghadapi dengan cobaan yang menguji kesetiaan itu. Contohnya seperti yang tadi, kita sudah setia kepada pasangan kita. Ya, hari ini kan kita lihat ada pasangan yang setia, ternyata dia berlaku curang, selingkuh, ya, dan lain sebagainya. Nah ini konsekuensi yang harus kita sadari. Ya. Cobaan itu berupa saudaraku, kita harus terus maju, ya, terus berpegang kepada firman Tuhan. 2 Timotius 2:3, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudaraku, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang setia berhadapan dengan kita manusia yang tidak setia. Nah, kita jujur, kadang-kadang kita nggak setia kepada Tuhan. Untuk ibadah saja kadang-kadang kita memilih pilihan yang lain. Ya kan? Ada teman ajak makan, udah masuk gereja lah, kita nggak setia beribadah. Kita memilih makan-makan jalan-jalan bersama Tuhan. Nah ini yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa anak itu bagaimana juga setia. Dia pegang integritasnya, dan dia tahu bahwa kita memang tidak setia. Tapi berkali-kali saudaraku, kita tetap Allah itu setia sama kita. Amin. Kalau kita mau jujur, sering saudaraku kita kurang setia, bahkan tidak setia kepada Tuhan dalam hidup ini. Tetapi Tuhan tetap setia kepada kita. Tetapi harus diingat, sekalipun Allah itu setia kepada kita, di dalam Matius pasal 10 ayat 33 mengatakan demikian. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Allah memang setia, kesetiaannya tidak terbatas saudaraku. Ya, tetapi bagaimana juga kembali kepada saudara dan saya. Kalau kita menyangkal dia saudaraku, dia juga menyangkal kita pada Bapaknya. Ingat saudaraku, kembali kepada saudara dan saya. Apakah kita merespon Tuhan dengan baik? Kesetiaan Tuhan saudaraku kita lakukan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi kalau saudara tidak mau saudaraku, Tuhan tidak pernah memaksa. Ya, kita manusia diciptakan bukan robot. Kita punya
keputusan yang bisa kita bikin. Keputusan ini adalah tanggung jawab kita. Ya. Allah memberi saudaraku kebebasan kepada kita. Jadi kita saudaraku harus ingat, kalau sampai misalnya kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita sadar kembali kepada Tuhan, kita minta pengampunan kepada Dia itu adil, Dia itu setia. Pasti. Jangan saudaraku kita didakwa sama kuasa gelap sampai iblis bahwa kita melayani ini itu macam-macam supaya kita jauh daripada Tuhan. Memang demikian pekerjaan si jahat, dan selalu membawa kita jauh daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan kita pegang bahwa Dia Allah setia. Kalau kita datang minta pengampunan saudara, bukan hanya di mulut saja ampuni, tapi ada tindakan iman kita, percaya kita bahwa kita meninggalkan segala kesalahan kita dan sekarang kita mengikuti firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita itu akan cukup, maka Dia akan membersihkan, menyucikan kehidupan kita, ya. Dan Dia akan membimbing kita lewat kebenarannya. Kita diperbaiki saudaraku, kita dibersihkan hidup kita lewat firman. Jadi ketika kita minta ampun sama kita bertobat, maka kita menyediakan diri kita untuk diajar oleh Tuhan, untuk dididik oleh Tuhan. Kembali kepada kita, apakah kita bersedia? Ya. Mari saudaraku, kita ini milik Tuhan, maka kita semua mempersembahkan seluruh hidup kita. Memang kedaulatan hidup kita bagi kita yang sujud menjadi milik Tuhan. Ya, Galatia 2 ayat 7 mengatakan, bukan aku lagi, tetapi Kristus yang di dalam aku. Jadi kita harus sadari bahwa ini hidup ini kedaulatan sepenuhnya dari tangan milik Tuhan. Kita ini hambanya, ya. Apa yang Tuhannya mau kita lakukan, dan kita nurut saja. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita saudaraku bahwa hidup kita sepenuhnya memang milik Tuhan, bukan milik kita. Nah, sering kali terjadi pemberontakan, kita tidak kambuhan. Ya, kita mau menyenangkan daging kita, kita mau menyenangkan diri kita dari apa, keindahan dunia, kesenangan dunia, ya, sehingga kita mengesampingkan firman Tuhan. Tetapi hari ini saudaraku, biarlah kita mau belajar menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh sejati, yang mengikuti apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Itulah inti kekristenan. Kristen adalah pengikut Kristus, ya. Mengikuti jejak Yesus, apa yang Yesus telah peragakan. Ini yang sedang kita pelajari dan kita lakukan dalam kehidupan kita, ya. Hal yang kedua adalah pernyataan ini juga menjadikan penghiburan sekaligus penguatan. Ketika manusia hampir menyerah, Tuhan tetap setia menopang, mengampuni dan menuntun kembali kita kepada jalan yang benar, saudaraku. Ini kita bersyukur ya bahwa ayat ini luar biasa. Bagaimana Tuhan dengan kesabarannya saudara tetap akan kita kembali dan Dia akan mengarahkan kita. Tetap kita percaya walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun saya percaya bahwa setiap kita punya masalah, punya persoalan saudaraku. Gak ada, selagi kita hidup pasti ada masalah. Dan masalah kita berbeda-beda. Ada masalah ekonomi, ada masalah kesehatan, ya. Ada masalah hukum, ada masalah mungkin orang tua dengan anak.
Setiap kita punya porsi tersendiri dan kekuatan manusia berbeda-beda. Ada orang mengalami masalah kecil sudah kelengar-kelengar saudaraku, tapi ada orang yang kuat, ada masalah ya dia tetap berjalan. Nah, kita belajar dari lagu ini. Sekalipun banyak masalah ada kehidupan, tapi kita tetap mau berjalan dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Dalam relasi dengan Allah, ada dua konsekuensi kesetiaan tersebut bisa dialami. Tadi kita bicara tentang dua konsekuensi. Nah, hal ini bisa terjadi atas kehidupan kita dan juga bisa tidak terjadi. Nah, kalau bisa terjadi, saudaraku, adalah bahwa ketika kita melayani Tuhan, ya, kita mengharapkan bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita. Saya melayani Tuhan, saya sakit kepada Tuhan harus memberkati hidup saya. Ya kan? Nah, disinilah letak kita, saudaraku. Banyak orang-orang percaya termasuk hamba Tuhan mencurigai Tuhan. Ketika masalah-masalah diizinkan datang, saudaraku, dia bertanya, kenapa ya? Saya sudah melayani, saya sudah khotbah, saya sudah WR, saya singer, saya sudah melakukan ABC. Tapi kenapa ya kok masalah ini begitu berat yang Tuhan izinkan? Jadi saudaraku, kita tidak bisa menjadikan pelayanan sebagai transaksional, ya, transaksi dengan Allah. Kalau saya setia, saya diberkati, saudaraku. Sehingga saudaraku, kita timbul curiga Tuhan. Tuhan tuh ada apa enggak ya? Kok Tuhan nggak sayang saya? Tuhan nggak mengasihi saya? Banyak hamba-hamba Tuhan mengalami kemudian mereka menjadi mundur, saudaraku. Ini, saudaraku, hal yang tidak tepat. Saya berbicara ini untuk kita para pengurus gereja. Kita melayani Tuhan. Jangan, saudaraku, kalau saya melayani Tuhan, itu pasti Tuhan perhatikan. Tapi motifnya bukan di situ. Ya. Jadi kita harus sadar bahwa kehidupan kita, relasi kita dengan Tuhan bukan itu, bukan transaksional. Tetapi adalah relasi bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, dengan ketulusan kita di hadapan Tuhan. Kita melayani dengan hati yang tulus, saudaraku. Sekalipun ya ada persoalan, ada kesulitan, ada tantangan, bahkan seakan-akan Tuhan tidak menolong, apakah kita masih tetap percaya? Ini menjadi penting. Di sini perlu, saudaraku, kita terus membangun relasi dengan Tuhan. Inti kekristenannya itu, saudaraku, bagaimana kita membangun intiman dengan Tuhan. Seperti sana ada kekuatan yang luar biasa yang menopang hidup kita. Jangan, saudaraku, kita melayani. Banyak dari klien-klien Tuhan akhirnya menjadi kecewa karena itu. Tapi kalau Anda membangun hidup dengan Tuhan dengan satu ketulusan dengan Tuhan, maka percaya kedaulatan Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan kita terima, dan Tuhan tidak pernah mungkin mencelakakan kita. Dia akan menyiapkan yang terbaik sementara kita diproses untuk bisa memahami ya bahwa ternyata maksud dan tujuan Tuhan ini sebetulnya. Ya. Kita belajar dari satu kasus tentang Ayub, saudaraku. Bagaimana Ayub menghadapi persoalan-persoalan yang sangat tragis, saudaraku. Kita melihat bagaimana perjalanan Ayub, saudaraku. Penderitaan yang dialami, saudaraku, sangat luar biasa. Ya, bagaimana kita tahu, sering kita dengar seluruh hartanya habis, anaknya juga mati semua, kemudian dia juga timpa sakit penyakit. Dalam hal ini Ayub tidak berdosa. Dia menjaga hidupnya sehingga dia boleh mengalami pemulihan tersebut. Tapi dalam pemulihan itu dia sudah capai satu tingkat level imannya, lebih lagi dalam hubungannya dia dengan Allah, saudara. Jadi Ayub tidak menilai Allah berdasarkan yang menimpanya, tetapi dia memaknai peristiwa tersebut berdasarkan siapa Allah yang dia kenal. Ya, ini sesuatu. Nah, hari ini kalau saudaraku mengalami hal-hal yang semacam ini, ya kesulitan dikhianati orang, ya belajar, saudaraku. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita banyak lagi bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Secara manusia kita bisa kecewa, saudaraku. Kecewa sekali. Ya. Saya mengambil satu ilustrasi, saudaraku, karena penting untuk jemaat di sini, saudaraku. Kalau menurut saya penting ya untuk disampaikan.
sebelum saya tutup ilustrasi, saudaraku. Ada 3 orang bekerja di satu proyek, saudaraku. Proyek ini sedang dibangun besar-besaran. Nah, kebetulan ada seorang mahasiswa seperti Sela gitulah ya. Sela KKN apa? Kuliahnya apa ya? Praktek di lapangan ya. Seperti itu kira-kira. Nah, anak muda ini lihat satu gedung sudah dibangun dan ada 3 tukang yang bekerja. Maka dia datang kepada tukang itu, saudaraku, dan dia mencoba interview supaya ada poin-poin yang dia bisa dapatkan dalam kuliah dia, mungkin laporan atau seperti. Saya kurang ngerti. Kemudian dipertanya, apa yang Bapak sedang lakukan di sini? Ya, pertanyaan dulu kepada tukang yang pertama. Nah, tukang pertama mengatakan, ya, saya sedang menyusun batu untuk kemudian saya bikin tembok. Tapi jujur, sebetulnya saya bosan dan saya malas bekerja. Kalau memang toh ada pekerjaan yang lain, saya mau pindah saja. Dia mengeluh seperti itu. Nah, ini si mahasiswa ini catat, saudaraku. Pertanyaan kedua, saudaraku, dia datang kepada pertanyaan pertama yang sama, dia datang kepada orang kedua, dia bertanya. Nah, yang kedua mengatakan, ya, saya harus bekerja demi dapur. Anak istri saya mau makan, yang penting saya kerja dapat duit. Nah, ini saudaraku, yang kedua menjawab seperti itu. Yang ketiga, dia tanya lagi tukang ketiga, apa yang Bapak lakukan dengan pekerjaan ini? Ya, saya melihat sebuah proyek ini adalah proyek yang luar biasa. Apa yang bisa saya berikan? Seni yang saya punya, kemampuan saya mau sumbangkan, saudara, untuk bisa menciptakan gedung ini ada nilai-nilai seni yang tinggi. Dan kemudian setelah gedung ini selesai, saya akan ajak istri dan anak saya akan ceritakan sentuhan tangan saya, kemampuan kalian saya berikan supaya saudaraku ini kemudian menjadi catatan sejarah dalam hidup saya. Saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dari ini? Biarlah hari ini kita belajar tentang kuat dalam kesetiaan, ya. Apapun yang kita kerjakan, kita setia, apalagi beribadah kepada Tuhan. Setia, saudaraku, setia sampai mati. Haleluya. Semua berkat rahmat anugerah yang Kau limpahkan atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada siang ini, Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami boleh memberkati kembali Bapa. Kau berkati Pak Aku ya Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati ya Tuhan dalam pengusaha pekerjaan. Kau berkati dalam kerinduannya Tuhan, dalam pelayanannya Pak.
Lu bungkus dengan darah-Mu ya Allah. Kami percaya Tuhan kesehatan-Mu panjang ada atas hamba-Mu ya Allah. Terima kasih. Dan memuji Engkau dengan lagu-lagu pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Ibadah GSJ Philadelphia diadakan setiap hari Minggu jam 2 siang. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan jam 13.30. Dilaksanakan pembacaan Alkitab rutin selama 1 tahun. Diharapkan jemaat dapat berpartisipasi. Ya, next. Ibadah kopcel, KK bertempat di KK Serembaran, KK Tanjung Burung dan KK KR. Next. Bagi jemaat yang memiliki rinduan untuk menabur dapat menyalurkan melalui rekening BCA di Misi GSJ Philadelphia. Sama-sama ya. Berkat, bertumbuh dan berbuah. Misinya adalah melayani dengan kasih. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hari ini kita boleh sama-sama mendukung dalam doa ulang tahun yang ke-52 jalan. Jalan-jalan. Mau nggak mau tua kan? Dibalik Ya. 46-nya. Ya, saya sengaja lebih muda lagi, mau lebih muda lagi. Ya, artinya kita ada satu kebersamaan ya. Saya mendukung dalam doa, teman-teman lain juga kalau yang ulang tahun kasih tahu ya. Nanti kita data ya Pak Ron, kita data ada yang tanggalnya ulang tahun, nanti kita akan membuat satu acara seperti ini saling mendukung dalam doa. Baik, Bapak Ibu teman, kita mau berdoa. Ya Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan sudah tampakkan satu umur. Biarlah Tuhan yang bekerja melakukan yang terbaik. Kami bersyukur pada sore hari ini di depan kami Tuhan ada saudara kami Ibu Narti yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih penyertaan sepanjang tahun Tuhan telah tolong. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan bimbing, Tuhan tuntunnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan Bu Narti ke dalam Engkau juga keluarganya, anak cucu diberkati Tuhan. Demikian suaminya juga, Pak Kong juga jamah dan pimpin Tuhan, berikan kesehatan juga Bapa. Kami rindu melihat keharmonisan keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di sisa hidup ada kesempatan mereka memberikan hidupnya untuk melayani pekerjaan-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami satukan hati, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan urapi, Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan keluarga anak cucunya Bapa. Ulang tahun Ibu Narti, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih selamat ulang tahun Ibu Narti.
tisu-tisu. Saya mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Ya Tuhan sudah memberikan saya suami yang baik, anak yang baik, mantu-mantu yang perhatian, dan cucu-cucu yang pintar. Dan saya juga berterima kasih kalau saya dapat bergabung di gereja GSCK. Saya bersyukur waktu yang Tuhan masih berikan bagi saya kekuatan, kesehatan, umur apa ya. Saya minta sama Tuhan, saya minta kesehatan aja supaya saya dapat berjalan, saya dapat melakukan pekerjaan. Amin. Itu yang saya minta sama Tuhan. Amin. Terima kasih buat saudara-saudara semua ya yang begitu perhatian, yang selalu mendukung kami berdua. Itulah janji saya, masa-masa tua saya berdua, saya berikan kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Amin. Terima kasih kepada yang baik, Pak Aaron, Pak Dedi, semua jemaat GSCM begitu perhatian. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami ya Tuhan. Tidak menimpa kami telah naikkan pujian-pujian penyembahan kami kepadamu. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kami tetap kuat setia di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Engkau Allah yang tidak meninggal kami, Engkau Allah yang peduli kepada kami Tuhan. Apapun persoalan kami berserah penuh dalam tangan-Mu. Lewat kesaksian kami menguatkan pada sore hari ini menghadapi persoalan ekonomi, masa-masa sekolah anak mereka Tuhan. Tuhan tolong buka jalan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih atas segala ini. Selamat hari Minggu. Silence of dawn, I feel your presence, Lord. Every ray of sun that rises reflects your immense love. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of Bertumbuh dan berbuah. Yes, yes, yes.
strength in you, Lord. Your word is my guide, a beacon that lights my inner self. With a heart full of gratitude, I bow down